Udah. Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para hadirin yang dicintai oleh Tuhan, opung, engkong, emak, mbah, nenek, papu, papa tua, papa muda, tulang-tulang, memburu, namburu, alay itu, abang akang, kakak, adik-adik, semua kita penduduk Indonesia. Saya mengasihi Anda, tapi Tuhan Yesus jauh mengasihi, lebih mengasihi Anda. Nah, kita akan membaca dalam Kejadian 32 ayat ke-28. Tapi dari ayat 22, tapi alangkah baiknya Anda membaca pasal 32 ini. Dari ayat 22 sampai 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Allah dan manusia, dan engkau menang. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana pergumulannya Yakub yang begitu luar biasa. Saya berikan judul berdoa, ya. Berdoa itu mendatangkan kemenangan. Berarti kita mendatangkan kemenangan. Jadi kalau Anda berdoa berarti Anda mau mendatangkan kemenangan dalam hidup Anda. Dan ini kita bisa lihat kejadian ini, bagaimana dia dengan saudaranya hampir 20 tahun lebih, dia bermusuhan dengan saudaranya Esau karena dia telah mengambil hak kesulungan dan berkat kesulungan. Dia sudah ambil semuanya dan dia melarikan diri ke rumah tulangnya atau ke rumah pamannya atau ke rumah omnya. Jadi di rumah omnya juga dia banyak kali ditipu. Tetapi kemudian Tuhan menyuruh dia kembali dan dengan banyak pasukan, dengan semua hasil kekayaannya. Makanya dalam satu pergumulan dia berkata, dengan tongkat di tangan aku pergi ke tempat pamanku, tapi pulang dengan pasukan yang sangat besar, ya, karena dia diberkati oleh Tuhan. Yakub itu artinya penipu, tapi Israel orang yang diberkati. Jadi ketika Anda mengalami kesulitan dalam kehidupan ini, masih ingat doa tentang doa Yabes, bagaimana Yabes berdoa. Yabes itu namanya penderitaan, tetapi kemudian dia berdoa, Tuhan buat semua kebaikan-kebaikan Tuhan turun. Dan apa yang diminta tentang teritori yang diperluas, kekuatan, kesehatan, bisa menikmatinya, Tuhan jawab semuanya. Dan itu sebabnya ketika kita berdoa, itu kita berarti mendatangkan kemenangan bagi diri kita. Karena Tuhan sangat senang kalau kita bergumul. Karena Tuhan sangat suka kita bersekutu, kita berkomunikasi, kita ngomong-ngomong dengan Tuhan. Tuhan sangat senang itu, sama seperti bagaimana Adam dan Hawa yang dimana Tuhan senantiasa bisa datang ke Taman Eden dan mereka ngobrol tentang kehidupan, tentang Taman Eden, dan di luar itu tidak ada topik-topik mereka. Walaupun Tuhan sudah merencanakan begitu luar biasa manusia, Tuhan tahu bagaimana nantinya manusia itu. Tetapi yang mau saya katakan adalah Tuhan rindu terus berkomunikasi sampai waktunya dia jatuh pun Tuhan datang. Dan manusia mengalami ketakutan, tapi ya mereka nggak datang kepada Tuhan. Mereka nggak datang. Tuhan yang datang kepada mereka. Tuhan yang mencari mereka. Karena mereka sudah mengalami ketakutan, karena mereka telanjang. Mereka telah melanggar hukum Allah. Jadi kalau kita melanggar hukum Allah, hidup dalam pemberontakan, hidup dalam dosa, hidup dalam hawa nafsu, keangkuhan hidup, kita nggak akan mungkin mengalami kemenangan. Ini kita lihat bacaan tadi bagaimana Yakub, dia merasa takut karena apa? Dia sudah mengambil hak kesulungan, dia sudah mengambil berkat kesulungan dari kakaknya. Jadi itu sangat mungkin dalam hatinya ini pasti terjadi pembunuhan. Karena dia memang sudah berikhtiar pada waktu sebelum dia lari, bagaimana ketika ayahnya nanti sudah dikubur, dia akan dibunuh oleh Esau. Tapi kemudian mamanya terlebih dahulu memberangkatkan dia untuk apa? Melarikan diri sampai 20-an tahun. Jadi begitulah. Kemudian apa yang terjadi dalam hidup mereka? Dan dia akhirnya saking takutnya dia membagi pasukan menjadi 2 pasukan dengan harapan kalau nanti kakaknya menyerang pasukan yang pertama, dia masih sudah bisa melarikan diri lebih jauh.
Tetapi ketika dia bergumul, Tuhan harus katakan, hadapi Esau kakakmu. Kau harus hadapi. Dan Anda tahu, wah, luar biasa Tuhan bertindak. Esau juga diberikan kemampuan untuk mengendalikan dirinya dan mengasihi adiknya. Dan mereka berangkulan, mereka bersama, apalagi kembali menjadi keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Itulah kalau kita berdoa. Yang kedua dikatakan oleh firman Allah, kalau kita berdoa kata firman Allah, kita berarti meminta. Ketika kita meminta, menerima kata firman Allah. Jadi kita meminta kepada Tuhan, ya kadangkala ada orang meminta karena dia sudah mengalami masalah yang sangat berat, baru dia meminta. Nggak boleh begitu. Kalau kita meminta, biar dalam keadaan apapun, ya jangan hanya mau berkat-berkatnya saja. Kita minta kekuatan, kita perlu tiap hari menyerahkan hidup kita, meminta perlindungan Allah tiap hari, siang, malam, dan lain sebagainya. Anytime Anda ada waktu atau setiap hari mengucapkan 1000 terima kasih kepada 1000 ucapan terima kasih kepada Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan, atau pujian kepada Tuhan yang membuat Anda bisa terus berkomunikasi dengan Tuhan. Setidak-tidaknya Anda masih terus kontak. Kalau tidak ada waktu untuk Anda bersekutu secara spesial. Tapi saya mau katakan, adakan juga hubungan spesial dengan Tuhan, baik secara pribadimu dengan engkau, dengan Tuhan, dan keluargamu dengan Tuhan. Jadi di mana kita akhirnya yang kita harapkan kan nama Tuhan itu dimuliakan. Jadi kalau kita berdoa seperti Yakub tadilah contoh yang nyata bagaimana dia meminta supaya dia dipulihkan karena ketakutannya, dia minta dipulihkan dengan saudaranya, dan pada akhirnya dia berjuang dengan Allah, dia bergumul dengan Allah karena dia belum mendapatkan kepastian dari Allah. Dia betul-betul dengan malaikat Allah, bergumul dengan malaikat Allah itu, dan dia menang. Dan namanya diganti bukan lagi Yakub menjadi Israel. Jadi ketika kita meminta kebaikan dari Tuhan, maka akan datang kebaikan, datang penyelesaian dari Tuhan. Nah, jadi ketika kita meminta, ketika kita berdoa, berarti kita meminta kepada Tuhan. Jadi dalam meminta ini saya mau katakan kepada kita, mari kita gunakan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Mari kita bangun dalam doa kita itu keintiman dengan Tuhan. Berikan waktu bagi Tuhan untuk menyatakan sesuatu dalam diri kita. Berikan waktu untuk Tuhan berkomunikasi dengan kita. Komunikasi dua arah yang mungkin Anda tidak perlu saat-saat ada waktu Anda merenungkan, berdiam diri Anda, ada saat berkata-kata kepada Tuhan, tapi ada saatnya Anda berdiam dengan hening menantikan sesuatu dari Tuhan yang nanti dia akan katakan melalui batinmu. Ya, saya kalau mungkin juga audible yang bisa didengar seperti kepada si Paulus, ya. Jadi itu rahasia Anda. Jadi kita dalam berdoa itu jangan hanya meminta berkat, enggak, jangan itu. Nanti ada khusus itu. Jadi kita jangan hanya berkat. Ya, kapan minta apanya? Kita mengekspresikan rasa kekaguman cinta kita. Tuhan, aku cinta padamu, aku sayang padamu. Saya punya lagu, aku sayang padamu, ya. Aku cinta padamu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Bapakku yang baik. Bapakku yang baik. Aku sayang padamu. Aku cinta padamu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Anda bisa dengar di YouTube saya, ya. Walaupun suaranya tidak bagus, tapi itu hasil pergumulan saya dengan Tuhan, hasil inspirasi Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya ketika saya begitu luar biasa dia nyatakan kasihnya kepada saya juga mengatakan cinta saya kepada Tuhan. Bagaimana saya mau menyatakan cinta saya kepada Tuhan? Dengan taat dan menyenangkan hati Tuhan.
ya, melakukan perintahnya. Nanti Anda bisa apa di situ ya. Jadi eh, kita sebagai orang yang percaya memang harus berdoa. Tapi berdoa yang kita, dari hati kita, dari pikiran kita, dan kita mengambil sebuah keputusan yang tepat untuk berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan. Mintalah maka kamu akan menerima, cari maka kamu akan mendapat, ketuk maka akan pintu dibuka bagimu. Karena setiap orang meminta menerima, setiap orang menerima, setiap orang mencari mendapat, setiap orang mengetuk pintu dibukakan bagi. Jadi janji Allah itu jelas bagi kita. Ini dasar kita meminta. Dan kalau kita meminta, maka. Dan yang terakhir dikatakan, saya baca dulu dalam Matius 21. Matius 21 ya. Ayat 22. Demikian. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi artinya ketika menerima jawaban dari Tuhan, jadi kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kepercayaan, kita pasti menerima dari Tuhan. Jadi ketika kita baik dari sini, kita berdoa, misalnya saya berdoa nanti untuk Anda yang sakit dimanapun Anda dari Sabang sampai Merauke, ketika kita meminta kepada Tuhan bersama-sama, kita meminta pada Tuhan, Tuhan akan, orang benar itu sangat besar khasiatnya. Jadi disinilah kita akan menerima jawaban Tuhan. Berarti kita ketika kita berdoa, kita menerima jawaban Tuhan. Tapi kadang-kadang mungkin, enggak, saya sudah berdoa, sudah berpuasa, enggak menerima jawaban Tuhan itu. Apa yang salah? Alkitab katakan, karena kebimbangan, karena keraguan, atau karena dosa, atau karena kejahatan, atau karena pelanggaran-pelanggaran kita, dan kesombongan kita, makanya Tuhan tidak mendengar. Tetapi kalau kita berdoa dengan segala pertobatan sejati itu, di mana melibatkan pikiran, hati, dan kehendak, maka ketika kita sinkronkan dengan Allah, kita hidup bersama dengan Allah, maka saya yakin dan percaya apa yang Tuhan janjikan, engkau akan menerima, pasti menerima. Kalau engkau meminta kekuatan, maka Tuhan akan berikan kekuatan. Kalau engkau berkata, Tuhan berikan aku kekuatan melewati masalah-masalahku ini, Tuhan akan memberikan kekuatan bagimu. Tuhan, kalaupun belum engkau jawab persoalanku, engkau latih aku dalam persoalan ini. Dan aku yakin dari persoalan ini engkau akan melakukan mujizat dalam kehidupanku melalui peristiwa ini. Saya yakin itu Tuhan, maka Tuhan akan memberikan itu. Jadi apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah. Percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Maka semua itu akan diberikan kepada Markus 11 ayat 24 itu. Percaya, asal jangan bimbang, jangan ragu, jangan takut. Makanya Tuhan katakan, hampiri aku dengan penuh keberanian, supaya engkau menemukan pertolongan pada waktu yang sudah ditentukannya, yaitu Ibrani 4 ayat yang ke-16 itu. Jadi Tuhan sebenarnya sudah menyediakan semua. Makanya baca firman Allah, ngerti firman Allah, hidup sesuai dengan janji Allah, supaya Allah menghargai 8.500 lebih kurang janji Allah yang diperuntukkan bagimu. Apa yang sudah kau minta dari janji itu? Kekuatan, kesehatan kah? Pertolongan kah? Pembelaan kah? Lepas dari masalah kah? Lepas dari sakit penyakitmu kah? Lepas dari apa? Engkau akan menerimanya. Karena itu janji Allah bagimu. Tapi kadang-kala engkau tidak mengerti firman Allah, setan ngerti firman Allah. Masih ingat khotbah saya tentang 4 jenis hati itu, di mana tanah di pinggir benih yang jatuh di pinggir jalan itu, yaitu lambang dari setan mengambil benih firman Allah dari hatimu. Setan aja tahu firman Allah, kita nggak tahu firman Allah. Bagaimana kita mau lepas dari persoalan kita? Kalau setan yang mengangkangi kita, kalau setan yang membodohi kita, kalau setan sampai membutakan pikiran kita. Karena jangan lupa, kadangkala setan itu menyamar sebagai malaikat terang.
Dan dia akan melumpuhkan engkau. Masih ingat 8 hal yang saya katakan. Nanti Anda lihat di apa khotbah saya, John Siawan Simanjuntak official. Bagaimana 8 hal strategi setan melumpuhkan imanmu. Kalau engkau tahu, maka engkau akan bebas. Yaitu saya sebutkan beberapa, antara lain kalau engkau ragu atau bimbang atau cemas atau delivery atau khawatir, maka engkau tidak akan bisa menerima kuasa Allah. Engkau tidak akan bisa menerima jawaban doa. Karena setan akan melemahkan iman, menghancurkan iman. Bila perlu engkau dirembukkan sampai jatuh ke bawah. Itu sebabnya ketika engkau menghadapi masalah yang engkau bisa nangis saja, tapi nggak bilang sama Tuhan, nggak minta sama Tuhan. Anda nggak bilang begini, Tuhan aku bertobat kalau karena pelanggaran saya, Tuhan bela aku, beri kekuatan. Jangan kau timpakan masalah ini padaku Tuhan. Jangan karena dosa-dosaku, anak-anakku akan menderita masalah. Karena aku, anak-anakku tidak bisa sekolah. Karena aku, anak-anakku tidak bisa melakukan apa yang kau kehendaki. Tuhan, aku yang salah, aku. Aku berdiri sekarang ini demi keluargaku, demi masalah ekonomiku, demi perusahaanku. Aku sekarang ini berdiri, bertobat di hadapanmu Tuhan. Bersungguh-sungguh hidup dengan Engkau. Aku mau berdoa dengan imanku, dengan kesungguhan hatiku. Aku mau berdoa kepadamu Tuhan. Aku mau berdoa. Aku mau berdoa kepadamu supaya kemenangan ada padaku. Aku mau berdoa sebagaimana janji minta, maka aku akan menerima. Aku mau berdoa. Ketika aku berdoa kepadamu berarti Engkau menjawab segala doa-doaku yang kunaikkan dengan kepercayaan penuh kepadamu. Tuhan, terima kasih, jangan kau timpakan lagi masalah-masalah. Aku bertobat, aku datang kepadamu. Yakinlah Tuhan akan menjawab engkau. Yakinlah Tuhan akan datang kepadamu. Belum pernah saya melihat ketika dengan tangisan dan air mata kita datang kepada Tuhan. Mungkin ada proses jihad, tapi saya bisa melihat bagaimana Tuhan terus menyatakan kebaikannya. Bagaimana Tuhan menyatakan kemurahannya. Ketika saya belum punya rumah, saya minta rumah kepada Tuhan. Tuhan kasih rumah. Ketika saya dulu belum punya motor, saya minta motor, dikasih. Dari sepeda, Tuhan kasih sepeda. Dari motor, Tuhan kasih motor. Dari minta mobil, dikasih mobil. Apa yang tidak mungkin dikerjakan oleh Allah, bisa dikerjakan. Untuk rumah saya ini, yang sekarang ini, yang saya tinggali ini, itu saya harus berdoa, berpuasa setiap bulan selama 1 tahun, 3 hari 3 malam saya tidak makan, tidak minum, hanya memohon belas kasihan Tuhan. Saya tidak punya uang Tuhan, tapi saya punya lutut saya untuk bisa bertempur, untuk bisa menarik belas kasihan orang. Saya tidak butuh banyak orang, hanya butuh 1 orang untuk membayarinya. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Jadi nggak usah takut. Berdoa dengan sungguh kepada Tuhan. Kalau engkau meminta sesuatu, apa yang engkau meminta? Bilang sama Tuhan. Bilang sama Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Kalahkan kekhawatiranmu, kalahkan kebimbanganmu, kalahkan rasa takutmu. Datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian. Kalau engkau takut, berarti ada sesuatu yang salah. Dengarkan khotbah saya tentang pertobatan sejati, supaya iman yang sejati datang kepadamu. Iman yang sungguh-sungguh membuka pintu kerajaan Allah, membuka pintu kemurahan Allah, membuka rahmat Allah turun kepada engkau. Karena kalau engkau meminta kepada Allah dengan kepercayaan penuh, kau akan menerima, engkau akan memperoleh jawaban. Saya tidak tahu apa yang kau minta pada Tuhan pada saat malam hari, tapi saya mau katakan Tuhan hadir untuk menjawab engkau. Bersekutulah dengan Tuhan. Bangun persekutuan dengan Bapa. Bangun. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah sangsi. Kalau engkau sakit malam ini, kau masih sakit, dengarkan Tuhan mau menyembuhkan engkau. Kalau engkau sakit apa saja, ingat Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Tuhan bersedia. Sungguh Tuhan bersedia. Sudahkah engkau berdoa meminta dengan sungguh kepada Allah? Berdoalah. Berdoa. Kemenangan akan datang kepadamu.
Hal yang kau minta akan datang kepadamu. Jawaban akan datang kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya sudah mencontohkan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan saya sudah bukan hanya berkata-kata, tapi saya sudah menikmati banyak hal. Pernah saya katakan, saya minta 4 lokasi, Tuhan berikan 4 lokasi. Walaupun kemudian 2 lokasinya dijual. Oleh karena kasus kerusuhan pada waktu yang lalu. Begitu sulitnya hidup itu. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan itu senantiasa menyatakan kebaikannya. Menyatakan kemurahannya, pertolongannya. Jadi gak usah takut. Gak usah takut. Berimanlah pada Tuhan. Berdoalah dengan sungguh kepada Tuhan. Bangun persekutuanmu yang erat dengan Tuhan melalui doamu. Maka engkau akan menikmati pertolongan. Kalau masih ingat, saya suka dengan Mazmur 91 karena itu bagian yang tidak terpisahkan dari hidup. Saya katakan saya bukan manusia sempurna, tapi saya tahu betul ayat itu. Di mana dia berkata kepada kita semuanya, because he loves the Lord, says the Lord, I will rescue him. Jadi sebab engkau mengasihi Allah, kalau dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesia, melekat hatimu kepada Allah, maka Tuhan akan menolong engkau. Lalu kemudian, for he recognize my name, I will protect him. Karena engkau mengenal namaku, maka aku akan melindungi engkau. He will pray and I will answer. I will be with him in trouble. Kalau dia berdoa, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. I will deliver you and I will honor you. Aku akan melepaskan engkau dan aku akan memuliakan engkau. I will satisfy you with long life. Ya, dia akan memuaskan kita dengan panjang umur. I will show you my salvation. Aku akan menunjukkan keselamatan bagimu. Jadi, miliki janji Allah. Yang mau saya katakan di sini adalah ketika engkau berdoa, jangan lupa membangun komunikasi 2 arah kepada Tuhan. Beri dia kesempatan. Mungkin dia katakan, kau kan karena ini, aku tidak suka dengan itu. Kau mungkin membenci orang, mungkin sakit hati, aku nggak suka dengan itu. Ampuni dulu dia, supaya doamu ku jawab. Ampuni, supaya aku datang kepadamu. Maka ketika engkau berkomunikasi dengan Tuhan, dan ketika engkau berdoa, maka Tuhan akan menyatakan kebaikannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman, berkati kami semuanya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik bagi kami, Engkau baik, Engkau baik. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Pemimpin bangsa kami ini, presiden dan wakil presiden, para menteri, para pejabat, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, RT, semuanya. Tuhan, Kau berikan hikmat bagi mereka untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di bangsa kami dengan terjadinya COVID ini. Di lain pihak, Tuhan, pemerintah kami melakukan pengetatan yang begitu luar biasa, yang mengakibatkan juga dampak kepada orang-orang yang berekonomi lemah yang harus bekerja untuk mencari nafkah mereka agar mereka bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Mungkin bagi mereka yang bekerja tidak ada masalah, yang banyak uang tidak ada masalah, tetapi bagaimana dengan mereka yang hari ini mungkin dicari mungkin untuk makan malam hari, pagi hari dicari untuk makan malam hari, makan hari dicari untuk pagi. Mereka tidak lelah hanya untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan mereka, membayar bil-bil mereka, atau kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan. Untuk mencukupi itu, mereka harus berjuang siang dan malam. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Itulah sebabnya, sehingga ketika terjadi lockdown yang ketika terjadi di bangsa kami ini, PPKM darurat, juga Tuhan, biarkan pemerintah kami memberikan solusi yang terbaik bagi mereka, khususnya di ojol, mereka-mereka yang berdampak langsung dengan situasi ini Tuhan. Tuhan tolong non formal itu Tuhan Bapa di surga. Jadi kami tahu bahwa mereka juga saat ini begitu menderita, begitu susah. Kami sudah melihat, mendengarkan keluhan-keluhan mereka dari mereka yang hidup dalam garis kemiskinan. Ada banyak kami bertemu dengan mereka. Kami
Mereka tidak tahu lagi bagaimana caranya. Tuhan, kami tahu ketika setan mengambil kesempatan dalam seperti ini, Tuhan Yesus, mereka bisa gagal, bisa melakukan apa saja. Ketika ada orang-orang juga memprovokasi, mereka bisa melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan, kami datang berdoa kepadamu, agar Engkau juga menyatakan kasih kemurahan-Mu. Gereja Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Dan sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Dan Tuhan Yesus, sahabat-sahabat kami, sidang jemaat Tuhan juga berkati. Gereja GP juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami mau berdoa bagi yang sakit Tuhan. Hanya satu harapan kami kepadamu, Engkau menyembuhkan mereka, apapun sakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, harapan itu adalah harapan yang kami percaya, walaupun kami belum melihat bahwa Tuhan menyembuhkan, kami percaya, Tuhan kami menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, karena itu firman-Mu. Dan ketika kami meminta kata firman-Mu, ketika kami berdoa, Engkau menjawab, memberikan jawaban bagi kami. Dan kami tidak bisa menjawab semua kebutuhan mereka Tuhan, tapi Tuhan bisa menjawab seluruh kebutuhan apa yang mereka butuhkan, khususnya yang sakit yang kami doakan saat ini. Dalam nama Yesus, kalau engkau yang sakit COVID, taruh, tumpangkan tangan atasmu yang sakit, di bagian yang sakit. Terus saya akan berdoa dalam doa syafaat ini, namanya doa syafaat, dan terus akan menyampaikan kapanpun Anda mendengarkannya, dimanapun Anda mendengarkannya, di mobil kah, di rumah kah, di manakah, selama terkoneksi dengan internet. Tuhan, biarlah Engkau menyatakan kebaikan-Mu bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, bagi keluarga-keluarga yang tidak sakit, yang keluarganya sakit, biarkan mereka memberikan firman Allah ini bagi mereka, sehingga atau mereka mau mendengar dan mereka mau didoakan. Terima kasih Bapa di surga, dalam kami berdoa kepada mereka dalam yang sakit COVID. Mari Tuhan, ulurkan tangan-Mu menjamah segala sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh bilur-bilur Tuhan, jadilah Engkau sembuh, oleh kuasanya jadilah Engkau sembuh, jadilah Engkau sembuh, jadilah Engkau sembuh, jadilah Engkau sembuh. Yang COVID dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sembuhlah Engkau. Tarik roh maut itu dari mereka Tuhan yang mengidap sakit penyakit, karena kami melihat berita-berita bagaimana COVID ini menjadi pembunuh yang hebat di saat ini di negara kami atau di negara-negara lain Tuhan. Oh Bapa di surga, kami hanya berdoa kepadamu, mari Tuhan nyatakan kebaikan, dan bagi mereka yang sakit juga Tuhan, ulurkan tangan-Mu, tumpangkan tangan-Mu atas mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, percayalah bahwa Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Tuhan mau, Tuhan bersedia. Asal engkau percaya, Tuhan akan melakukan kuasanya, mujizatnya, kesembuhannya bagi datanglah kepada mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tumpangkan tangan atas mereka dan angkat segala sakit oleh kuasa Yesus, oleh bilur Yesus. Engkau telah sembuh dari segala sakit penyakitmu, apapun sebutkan itu. Engkau sembuh oleh kuasa Allah. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra akhir, sambut dia dalam nama Yesus. Engkau yang mati badan separuh, gerakkan badanmu di dalam nama Yesus. Yang kau sakit dalam nama Yesus, mari Tuhan, 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 mari Tuhan, mari. Engkau jamah, dan engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menyembuhkan mereka, Engkau sudah menjamah mereka, Engkau sudah menolong mereka. Terima kasih. Dengarkan doa hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Engkau yang mengajari hamba-Mu untuk berdoa, membangun tembok itu, menyembuhkan orang-orang sakit, menghibur orang-orang yang susah. Tuhan Yesus, kami memang tidak bisa hadir di hadapan mereka, tetapi melalui berita ini, saya bisa hadir di hadapan mereka, menyampaikan sesuatu, kebaikan kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada mereka, kepedulian Tuhan kepada mereka, sama seperti Engkau peduli terhadap hamba-Mu ini, Engkau juga peduli terhadap persoalan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Keluarga-keluarga di garis kemiskinan Tuhan, tolong mereka. Kami nggak tahu bagaimana mau mengatakan kepada Tuhan, tapi kami tahu Tuhan punya solusi bagi mereka Tuhan. Punya Tuhan, Engkau bisa menggerakkan orang-orang lain, memberkati mereka, menolong mereka. Tuhan, tidak terbatas kuasa-Mu, dan kami juga tidak akan pernah membatasi kuasa-Mu. Oh, terlalu kecil, terlalu kerdil pikiran kami ini Tuhan. Engkau Allah yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, dan menyokongnya dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Mereka-mereka Tuhan yang COVID, jangan lagi ada yang meninggal dunia, atau para perawat, atau para dokter, oh Tuhan, para mantri, Tuhan Yesus, para volunteer dan mereka-mereka yang terlibat dalam gerakan kemanusiaan ini untuk menolong orang-orang yang sakit. Tuhan, tolong mereka, pagari mereka Tuhan, ya Bapa, tolonglah, pagari mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan bagi engkau yang mengalami persoalan dalam hidupmu, percayalah bahwa Tuhan sungguh sangat peduli terhadap engkau. Kalau engkau orangnya, mari angkat kedua belah tanganmu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau hadir di dalam kehidupan mereka. Tumpangkan tangan atas mereka dan engkau memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama, dan engkau membaptiskan mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Kasih Tuhan datang kepada mereka, berkat Tuhan datang kepada mereka, kebaikan Tuhan datang kepada mereka, kemurahan Tuhan datang kepada mereka, belas kasihan Tuhan datanglah kepada mereka Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sehingga mereka mengalami kekuatan dari Tuhan dalam menghadapi persoalan mereka, sama seperti dalam Mazmur 91 ayat 14 dan 16 itu Tuhan. Sehingga mereka cakap, bahkan Tuhan, kalaupun mereka belum mengalami pertolongan yang jelas, ketika mereka melekat hatinya mereka kepada mereka mengenal kemampuan-Mu, Tuhan, pastikan bahwa mereka akan mendapat pelepasan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat janji-Mu. Banyak kali kami tidak mengenal janji-janji-Mu. 8.500 lebih kurang janji-janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami. Tapi banyak kali kami tidak mengenal janji-janji-Mu. Tuhan tidak konsisten dengan perkataan kami, tapi Tuhan konsisten dengan firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang akan Kau hargai, yang akan Kau jawab. Dan Engkau tidak akan pernah lalai menggenapi firman-Mu. Firman-Mu tidak akan pernah gagal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu. Kami bersyukur berterima kasih, rahmat-Mu datang kepada mereka, kemurahan-Mu datang kepada mereka, kemurahan-Mu datang kepada mereka, kemurahan-Mu datang. Belas kasihan-Mu Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih. Kau telah menguatkan mereka, memulihkan keluarga mereka, sebagaimana doa-doa berdoa kami mendapatkan pemulihan, dapat kemenangan, mendapat jawaban. Kami berharap mereka semua mendapat jawaban dari Tuhan. Hamba tidak bisa menjawab doa-doa mereka, tapi Tuhan mampu. Tuhan yang kusembah, Tuhan yang kulayani, mampu menjawab mereka. Bapa, terima kasih. Ini hamba-Mu Tuhan. Kau mengenal setiap relung hati hamba-Mu, pikiran hamba-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Bagi engkau yang mengalami transformasi Tuhan, mau mengalami hidup baru, angkat, taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa bagi Anda Tuhan. Lihat mereka-mereka yang menaruh tangan di dada mereka, lawati mereka Tuhan, putuskan segala perbuatan dosa mereka, kekuatan dosa yang mengikat mereka, tabiat-tabiat yang mengikat mereka Tuhan. Kalau Engkau datang membaptiskan mereka dengan Roh Kudus-Mu, maka mereka akan meninggalkan tabiat lama dan Kau ganti, Kau ubah dengan tabiat-Mu Tuhan, karakter-Mu, karena Engkau yang masuk dalam hati mereka, dalam hidup mereka. Sama seperti Engkau masuk kepada hati yang keras Saulus, Kau mengubahkan dia menjadi orang yang sabar dalam Tuhan, teguh berdiri di atas kebenaran-kebenaran firman Allah, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan sekalipun banyak penderitaan, dialami cambukan, fitnahan, dan lain sebagainya, tapi dia sabar. Bahkan dia berkata, hidupku bagaikan hari-hari yang akan disembelih, siap untuk menyerahkan nyawanya kepada Kristus. Demi kemuliaan Kristus dia melakukan itu. Tapi sebelumnya, sebelum Tuhan mengubah dia, sebelum Tuhan mendatangi dia, sebelum Tuhan hadir dalam hidup, sebelum Tuhan berjumpa dengan dia dan mengubahkan dia, dia adalah pembunuh, orang yang keras kejam. Tapi Tuhan begitu bisa mengubah mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bagi engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya Tuhan Kau tahu bagaimana mengalami kemenangan. Kau meminta, kau menerima, kau berdoa, kau menerima jawaban dari Tuhan.
Apa saja. Dengan penuh kepercayaan kau akan menerima. Kalau keluargamu minta dipulihkan, dia akan pulihkan. Kalau engkau minta bertobat dengan hidup mau sungguh dengan Tuhan, dia akan lakukan itu. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau orangnya, taruh tangan beri dada, saya akan berdoa. Dan ikuti doa saya, Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kejahatan saya. Mari Tuhan, ampuni segala dosa dan kejahatanku. Sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Saat ini aku buka hatiku untuk Engkau. Masuklah Tuhan, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja dalam hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya percaya mendapat hidup yang kekal, menerima anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya. Amin. Haleluya. Kalau Anda malam ini mau beristirahatlah dengan damai, tapi jangan lupa untuk berdoa, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada, melakukan jugalah demikian kepada mereka. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah kau sudah menerimanya. Kau minta dipulihkan, kau minta rumah, kau minta mobil, kau minta segalanya, Tuhan bisa melakukannya. Datanglah ke Tuhan dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti kau dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat kau tanggung dan Dia memberikan kekuatan kepadaku. Shalom Indonesia, salam Nusantara, salam bagi kita semuanya. Biar urapan Allah tetap tinggal dalam kita. Kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita, dan firman-Nya ada dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tidur. Jangan lupa Yesus bersama dengan. Haleluya, haleluya. Amin.